Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam program belajar dari rumah. Sebuah program berupa video pembelajaran suplemen yang dibuat untuk menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya selama belajar dari rumah. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera usai sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Anak-anakku semuanya, masih dengan Pak Mumu Mujamil atau Mang Guru Mumu. Kita akan belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar pertama pengenalan bilangan pecahan, kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan perkalian bilangan pecahan. Materi ini memang untuk kelas 5 anak-anakku semuanya. Namun bagi anak-anakku yang kelas 4 dan kelas 6, silahkan boleh ikut menyaksikan video pembelajaran ini. Karena video pembelajaran ini sangat menarik dan sangat cocok bagi anak-anakku kelas 4 maupun kelas 6. Silahkan ditonton ya. Anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran ini selalu disampaikan dalam setiap pembelajaran? Begini ya anak-anakku semuanya. Belajar tanpa tujuan itu sia-sia anak-anakku ya. Setiap kegiatan apapun, aktivitas apapun itu harus berdasarkan tujuan. Supaya kegiatan kita, aktivitas kita terarah anak-anakku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Setelah pembelajaran berakhir, anak-anakku semuanya diharapkan mampu pertama menjelaskan cara perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Itu yang pertama ya. Jadi kita coba menghitung perkalian antara bilangan biasa dengan bilangan bulat. Masih ingat kan pecahan biasa itu apa? Ya, bilangan bulat itu apa kan? Masih ingat? Oke. Nah, lalu selain itu kita juga harus bisa menjelaskan cara perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi sama tuh ya, dua pecahan biasa dikalikan. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita pelajari anak-anakku. Kita fokus ke tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah cara perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal anak-anakku. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anakku semuanya fokus pada tujuan pembelajaran ini supaya nanti di akhir anak-anakku semuanya mampu melaksanakan tujuan pembelajaran ini ya.
anak-anakku semuanya diharapkan nanti mampu ya, mampu dengan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan ini. Kemudian persiapan pembelajarannya anak-anakku dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran ini perlu persiapan, perlu dukungan, perlu fasilitas dan lain sebagainya. Silahkan anak-anakku semuanya persiapkan dulu daya dukung dari perangkat belajar anak-anakku. Bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, kemudian daya dukung listriknya disiapkan. Khawatir nanti perangkat elektronik yang anak-anakku gunakan itu dayanya kurang. Kemudian anak-anakku juga silahkan berdoa dulu. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Silahkan anak-anakku berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelapangan hati anak-anakku ya, diberikan kelapangan hati untuk menerima hidayah berupa ilmu pengetahuan. Ya, semoga apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini bisa dikabul oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa kita bersama. Itulah anak-anakku, kita berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian selain kita berdoa sendiri juga kita harus meminta doa dari orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita. Ingat, doa orang tua itu mudah terkabul anak-anakku ya. Doa orang tua itu mudah terkabul, apalagi doanya orang-orang soleh anak-anakku. Maka kita minta mereka supaya mendoakan kita, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa terkabul sesuai dengan harapan kita. Selain doa, kita juga minta pendampingan dari orang tua anak-anakku ya. Kamu jangan belajar sendiri, jangan nonton video ini sendiri, karena nanti ketika kamu ada masalah, kamu menemukan kesulitan, kamu akan mencari jawabannya dari siapa kalau tidak ada pendampingan ya. Silahkan minta pendampingan dari orang dewasa yang ada di sekitar kamu. Boleh kakak kamu, boleh om kamu misalkan, atau langsung oleh orang tua kamu ya. Itu lebih baik. Kemudian kepada ayah bunda semuanya kami memohon tolong dampingi putra-putrinya selama belajar. Kenapa? Ini penting. Penting demi kebermaknaan proses pembelajaran dari putra-putri kita. Pastikan proses pembelajarannya bermakna ayah bunda semuanya ya. Supaya ada kesan mendalam bagi putra-putri kita sehingga apa yang dipelajari itu membekas ya, membekas lama dan tidak akan terlupakan. Ini yang kami harapkan. Silahkan ayah bunda semuanya dampingi. Apapun latar belakang ayah bunda, bagaimanapun sibuknya ayah bunda, kami mohon sempatkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya. Sesuaikan dengan waktu luang ayah bunda semuanya. Video pembelajaran ini fleksibel, bisa diputar pagi, siang, sore, atau malam. Silahkan ayah bunda tentukan jadwalnya untuk mendampingi putra-putri kita. Ya, silahkan diskusikan kapan waktu belajar yang cocok dengan jadwal kegiatan ayah bunda dan putra-putri kita. Itu ya ayah bunda semuanya, kami mohon ayah bunda dampingi, kita kerjasama. Kami di sini Bapak Ibu guru di sekolah memberikan instruksi dari sekolah secara jarak jauh, dan ayah bunda mendampingi di rumah supaya putra-putrinya bisa belajar dengan maksimal, supaya putra-putrinya tetap di rumah, tetap sehat ya, tetap semangat. Itu ya ayah bunda semuanya, kami ucapkan terima kasih bagi ayah bunda yang sudah bisa mendampingi putra-putrinya. Semoga ayah bunda diberikan kesehatan,
diberikan kesabaran dalam mendampingi putra-putrinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak ingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya. Bagi kamu yang belum melihat video pembelajaran Bapak yang sebelumnya, silahkan kamu lihat dulu video pembelajarannya supaya pengetahuan kamu terbangun dengan baik. Kita mulai dari dasarnya dulu. Dalam membangun rumah pun kita mulainya dari dasar ya, dari pondasi dulu, baru kemudian dinding ya, kusen dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan belajar anak-anakku semua ya. Kamu lihat dulu video pembelajaran sebelumnya, dasar-dasar seperti apa, baru kamu tonton video-video berikutnya. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengenalan bilangan pecahan. Ada 4 jenis bilangan pecahan yang sudah kita kenali. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan apa yang keempat? Iya, betul, pecahan persen anak-anakku semua ya. Dan video berikutnya juga kita sudah belajar tentang perkalian ya, perkalian pecahan. Bagaimana mengalihkan pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Masih ingat kan caranya? Silahkan anak-anakku semuanya latih kembali supaya anak-anakku semuanya terampil mengalihkan bilangan pecahan. Oke, siap. Kemudian kita langsung masuk ke materi anak-anakku ya. Ini materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anakku semuanya perhatikan dengan baik. Perhatikan, fokus pada layar smartphone anak-anakku. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kamu boleh sambil memegang buku catatan, memegang pensil ya, untuk ikut coret-coret menghitung. Kita jelaskan dulu caranya ya anak-anakku semuanya. Bagaimana cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Caranya adalah seperti ini anak-anakku. Pertama, kalikan pembilang dengan bilangan bulat. Nah, kita akan mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, kamu tahu kan perbedaannya bilangan pecahan dengan bilangan bulat? Iya, betul. Bilangan bulat itu berarti utuh ya, tidak terpecah. Nah, contohnya itu ada misalkan angka bilangan 1, 2, 3, 4. Di sini contohnya adalah bilangan 4. Nah, bilangan pecahannya yang mana di sini? Contohnya 2/5. Itu 2/5 itu namanya bilangan pecahan. Sedangkan 4, nah 2/5 dikali 4. 4 saja ya, tidak ada pernya. Nah, bilangan seperti itu namanya bilangan apa? Betul, bilangan bulat ya. Nah, caranya adalah pertama kamu kalikan pembilang dengan penyebut. Ingat ya, pembilang. Yang mana pembilang itu? Iya, pintar. Kamu masih ingat. Ternyata kamu masih mengingat pelajaran sebelumnya. Pembilang itu yang di atas ya, anak-anakku semuanya ya. Pembilang itu bilangan yang di atas ya. Nah, berarti di sana kalau pecahannya 2/5, pembilangnya berapa anak-anakku? Tepat sekali. Pembilangnya adalah 2. Nah, lalu 5-nya disebut apa? Masih ingat? Yang bawah itu namanya apa? Iya, pintar sekali. Namanya penyebut anak-anak ya. 2/5. 2-nya sebagai pembilang, 5-nya sebagai penyebut. Paham ya? Masih ingat ya? Oke. Nah, cara mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat. Ya. Nah, pembilangnya adalah 2. Maka kita kalikan dengan bilangan bulatnya yaitu 4 ya. Lalu hasilnya simpan sebagai pembilang anak-anakku ya. Hasil dari perkalian tadi, perkalian yang mana? Iya, perkalian pembilang dengan bilangan bulat. Nah, hasilnya kamu simpan sebagai pembilang yang baru ya, sebagai pembilang yang baru. Lalu penyebutnya kamu pindahkan tanpa diubah sama sekali ya. Penyebutnya tinggal dipindahkan saja, tidak perlu diubah.
sangat gampang anak-anakku ya. Caranya sangat mudah. Sekarang kamu perhatikan layar. Bapak menampilkan contoh di sini ya. Contoh. Nah, 2/5 dikali 4 ya. Nah, tadi dikatakan bahwa caranya pembilang, yang ini nih pembilang dikali bilangan bulat. Sekarang kita kalikan, pindahkan dulu ke sini supaya jelas ya. 2 dikali 4, nah penyebutnya tadi tetapkan 5/5. Maka hasilnya 2 kali 4, 8 anak-anakku. Ini menjadi apa? Hasilnya disimpan sebagai pembilang. Jadi disimpan di atas ya anak-anakku. Simpan di atas. Lalu penyebutnya 5 tetap tidak berubah. Dari sini nih dari awal penyebutnya tidak berubah, tetap 5 ya. Jadi penyebutnya tidak dikalikan. Yang dikalikan hanya pembilang dan bilangan bulatnya saja. Paham ya? Gampang kan? Nah, gampang. Sudah selesai. Hasilnya adalah 8/5. Kemudian Pak, ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti masih bisa disederhanakan ya. Masih bisa anak-anakku semuanya ya. Kamu masih ingat dengan aturan seperti itu. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kamu bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Betul sekali. Caranya masih ingat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Oke, gampang ya caranya ya. 8 dibagi 5 sama dengan 1 ya. 8 bagi 5 kan dapat 1 ya. Nah, ada sisa tuh. Sisanya berapa? 8 dibagi 5. Hah? 8 aja diambil 5. Sisanya berapa? 3. Nah, sisanya 3. 3 per penyebutnya tetap 5 gitu. Ingat ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu seperti itu caranya ya. Pertama pembilangnya dibagi penyebut, hasilnya simpan sebagai bilangan bulat, lalu sisanya kamu simpan sebagai pembilang, penyebutnya tetap. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi ternyata 2/5 dikali 4 itu hasilnya 1/3/5. Paham ya? Nah, itu contoh yang pertama anak-anakku. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita pindahkan nih. Kita urutannya bilangan bulat dulu. Supaya kamu punya contoh yang lain. Bilangan bulat dikali pecahan. Nah, 3. Contohnya di sini 3 dikali 5/2. 3 ini kan bilangan bulat ya anak-anakku semuanya ya. Nah, dikalikan dengan pecahan yaitu 5/2. Nah, caranya sama anak-anakku ya. Caranya sama. Tadi caranya adalah bilangan bulatnya dikalikan dengan pembilang. Berarti 3 dikali 5 anak-anakku ya. Nah, hasilnya 15. 15 itu kita simpan sebagai pembilang anak-anakku. Lalu penyebutnya berapa, Pak? Penyebutnya tidak perlu diubah. Penyebutnya tetap anak-anakku ya. Tetap ini 2, ini 2, ini 2. Tidak perlu dikalikan penyebutnya. Yang kita hitung cukup pembilangnya saja. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Oke, baik. Lalu kita sederhanakan lagi anak-anakku. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, boleh kita sederhanakan. Pak, kalau tidak disederhanakan gimana? Itu juga boleh. Cuma nanti guru kamu akan menilainya kurang tepat ya. Belum selesai perhitungannya. Jadi silahkan kamu sederhanakan. 15 dibagi 2. Dapat berapa tuh? Oh 7 Pak. Karena 7 dikali 2 itu kan 14. Nah ini dekat ke 15. Iya betul. Jawabannya 7. Karena 7 dikali 2 kan 14. Nah 15 dikurangi 14 ada sisa berapa? Sisanya 1 Pak. Kita tulis sebagai pembilang anak-anakku ya. Jadi bilangan bulatnya 7. Dari mana 7 itu? Iya dari 15 dibagi 2. Pembilang dibagi
penyebut. Nah, satunya dari mana? Sisanya ya. 15 bagi 2 kan dapat 7 ya. Kemudian 7 dikali 2 itu kan 14. Nah, ini 15 diambil 14, sisanya 1 anak-anakku semuanya ya. Sisanya 1. Nah, penyebutnya tetap 2. Jadi 7 1 per 2. Paham ya anak-anak semuanya? Oke. Nah, itu contohnya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami contoh yang Bapak sampaikan. Nanti kalau kamu mengalami kesulitan, kamu belum bisa mengikutinya, silahkan kamu putar kembali videonya, ulangi lagi videonya supaya kamu paham ya. Baik, kita coba latihan ya anak-anakku semuanya. Kita coba berlatih. Bapak punya soal seperti ini. Nah, 5/6 kali 4 anak-anakku. 5/6 dikali 4. Tadi caranya seperti apa? Iya, pembilang dikali dengan bilangan bulat. Berarti pembilangnya berapa? Betul. Bilangan bulatnya berapa? Betul. 5 dan 4. Berarti 5 dikali 4 anak-anakku ya. 5 dikali 4. Penyebutnya tetap ya 6/6. Lalu hasilnya berapa? 5 kali 4. Berapa hitung? Iya. Disimpan di mana? Jadi pembilang. Jadi 20/6 ya anak-anakku. Nah, ini masih bisa disederhanakan anak-anakku semuanya. Silahkan sederhanakan. 20 dibagi 6 berapa? Nah, 20 bagi 6 itu dapat 3, Pak. Karena 3 kali 6 18. Ada sisa 2. Nah, dari 20 tuh. Berarti jawabannya 3, 2/6. Pinter ya. Silahkan kamu tulis anak-anakku hasilnya. Samakan dengan hasil yang Bapak tampilkan di layar. Oke? Baik. Sekarang, masih bisa disederhanakan, Pak. Itu 2/6-nya masih bisa disederhanakan. Nah, jadi berapa coba? Dibagi berapa itu 2/6-nya? Dibagi dengan EPB-nya berapa? EPB-nya 2, Pak. Betul. 2 dibagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi 3, 1/2 ya anak-anakku semuanya. Itu hasilnya. Oke? Paham ya? Contohnya ya? Bisa ya? Baik ya. Kalau sudah bisa, kita lanjut latihan yang kedua nih. 2 dikali 3/7. Caranya gimana? Bilangan bulat dikali apa? Pembilang. Jadi 2 dikali 3 ya anak-anakku. Pernya berapa? Iya, tetap ya pernya penyebutnya 7/7. Berarti 2 kali 3/7. Hasilnya berapa 2 kali 3? Nah, kamu sudah pintar perkalian 2. Hasilnya adalah 6 ya. Berarti pembilangnya 6, penyebutnya 7. Betul. Lalu, Pak, bisa disederhanakan lagi tidak? Coba kamu cari EPB-nya. Ya, cari EPB dari 6 dan 7. Ada tidak? Tidak ada ya. Pak, bisa tidak diubah ke dalam pecahan campuran? Coba kamu lihat, pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut? Iya, lebih kecil ya. Kalau lebih kecil itu tidak perlu, tidak bisa ya. Tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, 6 kan lebih kecil dari 7. Tidak bisa ya. Jadi hasilnya sudah selesai. 6/7. Tidak perlu disederhanakan lagi anak-anak. Oke, paham ya? Sudah bisa ya? Ini namanya perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Ya, oke. Kita lanjut ya anak-anakku semuanya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, sekarang kita ke perkalian pecahan biasa. Sama ya, dua-duanya pecahan biasa. Ini sangat gampang anak-anakku. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya ini. Kamu catat baik-baik nih caranya. Pertama, kamu kalikan pembilang dengan pembilang. Kan kita punya 2 pecahan ya. Dua-duanya pecahan biasa. Kamu kalikan saja pembilang dengan pembilang. Lalu hasilnya disimpan sebagai pembilang tentu.
Nah, penyebutnya juga dikalikan anak-anakku. Ini bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus disamakan tanpa harus dihitung. Nah, kalau perkalian silahkan kamu hitung ya, kamu kalikan penyebutnya dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Jadi yang atas dikali dengan yang atas, simpan di atas. Yang bawah dikali dengan yang bawah, simpan di bawah. Baik, kita lihat contohnya ya anak-anakku semuanya ya. Di sini contohnya pecahan berapa di sini? 2/5 ya. 2/5 dikali 1/3 anak-anakku ya. 2/5 dikali 1/3. Nah ini dua-duanya kan pecahan biasa. 2/5 itu pecahan biasa. 1/3 juga pecahan biasa. Bagaimana mengalikannya? Gampang. Kamu kalikan yang atas dikali dengan yang atas. Artinya pembilang dikali dengan pembilang. Jadi 2 dikali 1. Yang bawah dikali dengan yang bawah. 5 dikali 3. Lurus ya anak-anakku. Nah sehingga bagaimana hasilnya? Nah 2 dikali 1 itu 2. 5 dikali 3 itu 15. Selesai? Selesai anak-anakku. Tidak disederhanakan Pak? Bisa tidak disederhanakan? Ada tidak EPB dari 2 dan 15? Ya, ingat untuk menyederhanakan pecahan, kamu cari EPB dari 2 dan dari 15. Ada tidak? Oh, ternyata tidak ada, Pak. Kalau tidak ada berarti tidak bisa disederhanakan anak-anakku ya. Pecahan ini sudah sederhana. Paham ya? Oke. Lalu contoh yang kedua. 3/7 dikali 5/2. Nah, caranya sama ya. 3 dikali 5, yang mana ini yang atas ya, pembilang semuanya dikalikan, lalu penyebutnya dikalikan, 7 kali 2. 3 kali 5 berapa? 15 Pak, betul. 7 kali 2, 14 Pak, betul. Lalu bisa disederhanakan? Bisa Pak, 15 dibagi 14 itu bisa dapat 1. Iya, sisanya berapa? Sisanya 1 Pak, penyebutnya 14 Pak, betul. Jadi jawabannya 1/14. Bisa ya? Pinter, kamu sudah bisa mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya. Nah, latihan sekarang. Coba kamu hitung nih, ya. Kamu hitung 2 soal ini. 5/6 kali 4/3. 2/3 kali 3/7. Nah, sekarang Bapak tunggu, ya. Silahkan kamu hitung sendiri, ya. Kamu coba hitung sendiri. Nanti kita samakan hasilnya dengan perhitungan Bapak. Coba kamu hitung. Bapak kasih waktu. Atau gini, kamu pause dulu videonya, ya. Silakan kamu pause dulu, lalu kamu hitung dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kamu play lagi videonya. Nanti kita samakan. Awas jangan nyontek ya. Silakan kamu hitung dulu, hitung sendiri, jujur ya. Jangan nyontek video Bapak sampai selesai, sampai ada hasilnya ya. Nah, kamu hitung dulu, nanti baru kamu play lagi, kamu lihat hasilnya sama tidak dengan perhitungan Bapak. Ayo, silakan pause dulu ya. Pause dulu, nanti kamu hitung. Sudah ya? Sudah dihitung ya? Sudah dapat ya hasilnya ya? Sekarang kita samakan ya. Kita lihat sama tidak hasilnya. Kalau sama berarti kamu pintar, kamu sudah bisa ya. Kita lihat. Nah, 5 kali 4, 6 kali 3. Hasilnya berapa? 20/18. Sama? Iya, betul, sama ya. Nah, sekarang masih bisa disederhanakan ya? Masih. Berapa hasilnya? 1/2/18. Iya, betul ya, sama. Sekarang masih bisa disederhanakan lagi? Bisa, Pak. Oke. Jadi hasilnya berapa? 1/9, Pak. Iya, cocok. Sama hasilnya? Bagus, anak-anakku sudah bisa ya. Bagi anak-anakku yang masih tidak tepat jawabannya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Silahkan kamu coba lagi ya. Kamu minta tuh bantuan sama orang tuanya.
sama pendampingnya, kakak atau siapapun. Minta diajari gimana sih caranya, kok masih salah, gimana sih ngitungnya, kok masih salah. Oh ternyata salah mengalihkan, 5 kali 4-nya salah, hasilnya bukan 20, tidak sama. Nah, kamu latih lagi perkaliannya kalau gitu ya. Oke, bagus ya. Pak, pembagiannya susah, 20 dibagi 18-nya belum bisa, Pak. Nah, berarti kamu latih lagi pembagiannya, oke? Baik ya. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat jawaban yang kedua. Sama tidak hasilnya? Kita lihat ya. 2/3 dikali 3/7. Berarti pembilang dikali pembilang ya. 2 dikali berapa? 3. Lalu penyebutnya 3 kali 7. Betul. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya kita lihat. 2 kali 3 itu 6, 3 kali 7 itu 21. Bisa disederhanakan? Cari EPB-nya. Berapa EPB-nya? Betul sekali, EPB-nya 3 ya. 6 bagi 3, 21 bagi 3, maka hasilnya 2/7. Selesai? Selesai. Gampang? Gampang sekali, Pak. Sama hasilnya? Sama. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kamu semuanya ya. Kamu hebat ya. Yang masih salah, jangan putus asa. Latih lagi, coba lagi. Gimana Pak caranya? Cara melatihnya? Silahkan kamu bikin, kamu buat soal sendiri. Ya, yang mudah saja soalnya ya. Kamu buat sendiri soalnya, kamu hitung sendiri. Nanti kamu lihat, minta diperiksa hasilnya sama orang tua. Betul tidak jawabannya? Gitu cara latihannya ya. Karena matematika itu harus banyak berlatih anak-anak. Oke? Siap. Maaf ya anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan. Perkalian pecahan biasa dengan desimal. Nah, ini sedikit bingung ya, kamu pasti kok bisa pecahan biasa dengan desimal dikalikan. Gampang anak-anakku. Caranya adalah kamu cukup menyamakan ya, samakan bentuknya dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kamu kan sudah belajar tuh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kamu ubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa anak-anakku semuanya. Baru setelah itu kamu hitung seperti cara yang tadi tuh ya. Cara yang tadi pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. Coba lihat di sini contohnya. 2/5 ya. 2/5 dikali 0,4 anak-anakku. Ini kan pecahan biasa. Ini kan pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah ubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat kan? Nah, 0,4 itu sama dengan 4/10 anak-anakku yang ini nih. Nah, 4/10 ini bentuk lain dari 0,4. Kalau kamu bingung dengan perubahan ini, kamu pelajari lagi video Bapak yang pertama ya. Bagaimana mengubah bentuk pecahan. Silakan. Oke, Bapak anggap kamu semuanya sudah paham ya. 2/5-nya tetap kita pindahkan ke sini. 0,4-nya kita ubah menjadi 4/10. Nah, setelah itu gampang. Kamu kalikan langsung. 2 kali 4, 5 kali 10. Hasilnya 8/50. Lalu sederhanakan. Ternyata 4/25. Gitu ya anak-anakku. Paham? Siap. Lalu yang kedua contohnya 1,32 kali 5/2. Nah, kita ubah dulu nih 1,32-nya menjadi pecahan biasa. Ternyata 1,32 ini kita ubah menjadi 132/100. Pak, kenapa per 100? Ini caranya gampang kemarin ya. Lihat berapa digit. Ternyata ada 2 digit nih di belakang koma. Berarti per 100. Komanya kamu buang. Jadi 132. Jadi pembilang gitu ya. Paham ya? Nah, lihat video Bapak sebelumnya. Nah, lalu dikali 5/2, kamu kalikan 132 dikali 5, 100 kali 2. Berapa hasilnya? 660/200. Kamu sederhanakan. Jawabannya 360/200. Sederhanakan lagi. 3/10. Gampang ya anak-anakku semuanya ya? Baik. Tuh. Sekarang kita latihan.
Silakan kamu tulis soalnya sama seperti tadi, lalu kamu kerjakan, ya, kerjakan. Kamu pause dulu videonya supaya kamu nggak supaya kamu punya waktu ya, supaya kamu punya waktu. Silakan pause dulu, silakan. Sudah ya, sudah dihitung ya. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. 5/6 dikali 2/4-nya kita ubah jadi pecahan biasa ya. Jadi berapa? Betul, 24/10. Lalu kita kalikan. 5 kali 24, 6 kali 10. Hasilnya berapa hasilnya? 120/60. Hasilnya berapa? 2. Udah 2 ya hasilnya. Hasilnya 2. 120 dibagi 60 kan 2. Pak, apakah seperti itu hasilnya? Iya, hasilnya bilangan bulat. Kalau memang pas ya, maka ya cukup seperti ini, selesai. Iya. Bagus ya, bisa ya? Oke, sekarang yang kedua anak-anakku. 0,25 dikali 3/7. Caranya, ubah dulu 0,25-nya menjadi pecahan biasa. Jadi berapa tuh? Iya, betul, 25/100 ya. Karena ada 2 digit di belakang koma, jadi pernya per 100. Nah, 025-nya kamu tulis di pembilang ya, 0-nya dibuang saja karena di depan. Jadi 25/100. Dikali berapa? Tetap ya 3/7-nya. Sama dengan 25 dikali 3 per 100 kali 7. Lalu kamu hitung, berapa 25 kali 3? 75 Pak. 100 kali 7, 700 Pak. Sederhanakan. Cari EPB dari 75 dan 700. Wah, banyak Pak. Susah. Gimana Pak caranya? Ya kamu cari, hitung berapa EPB-nya ya. Silakan. EPB-nya ternyata 25 anak-anakku. Maka 75 dibagi 25 adalah 3. 700 dibagi 25 adalah 28 anak-anakku. Paham ya? Oke, siap. Nah, ini bonus anak-anakku ya. Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal ya. Ini tidak ada di tujuan pembelajaran, namun sengaja Bapak sampaikan. Ini bonus buat kamu. Caranya adalah gunakan cara bersusun dengan mengabaikan tanda koma. Ya, bubuhkan tanda koma pada hasil perhitungan sesuai jumlah digit pada bilangan yang dikali. Nah, gini contohnya. 0,4 dikali 1,25. Berapa hasilnya? Kamu tulis 0,4 secara bersusun ya. 1,25-nya tulis di bawahnya. Lalu kamu kalikan. Caranya seperti kamu melakukan perkalian bersusun biasa ya anak-anakku. Abaikan tanda komanya. Silakan kamu hitung. 5 kali 4 berapa? Nah, 20 ya. 5 kali 0, 0. Lalu 2 kali 4 berapa? 8 ya. 2 kali 0, 0. Nggak usah ditulis lah kalau 0. 1 kali 4, 4. Simpan sesuai posisinya ya. Awas, posisinya harus seperti ini. Satuan harus dengan satuan, lurus. Perpuluhan dengan perpuluhan, peratusan dengan peratusan. Lalu kita jumlahkan. 0-nya turun. 2 tambah 8, 10. Bawah 1, 1 tambah 4, 5. Ternyata 500. Nah, lalu bagaimana Pak? Coba kamu hitung yang di atas. 0,4. Berapa angka di belakang koma? Ada 1. 1,25 berapa angka di belakang koma? Berapa digit? 2. Jadi jumlahnya berapa digit kalau dijumlahkan? 3 Pak. Nah, ada 3 digit ya di belakang koma. Kamu hitung dari belakang 3 digit. 1, 2, 3. Nah, berarti kamu bubuhkan di sini tanda komanya. Kamu simpan tanda komanya di sini ya. Kenapa di sini Pak? Sebab di sini ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 digit. Kamu hitung dari belakang. 1, 2, 3. Bubuhkan koma. Lalu depannya apa Pak? Nah, kalau di depannya tidak ada angka lagi, kamu tulis saja angka 0 ya. Jadi hasilnya 0,500. Nah, kamu buang 0 yang belakang karena tidak ada nilainya. Jadi 0,5. Paham ya? Itu cara perhitungan perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Sangat gampang. Oke?
Paham ya? Ini tidak ada latihannya. Langsung kita ke soal evaluasi anak-anak. Nah, ini ada soal evaluasi. Silahkan kamu tulis, lalu kamu hitung ya hasilnya, serahkan ke guru kelasnya masing-masing. Cara menyerahkannya sesuai dengan instruksi dari guru kelasnya, apakah dipoto atau langsung diserahkan bukunya tiap seminggu sekali atau berapa hari sekali ya. Silakan dicatat soalnya, lalu kamu kerjakan ya, jawab hasilnya berapa, hitung. Sudah ya? Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak mohon maaf ya, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, dan juga Bapak mohon maaf apabila tadi gambar Bapak membeku ya, tidak bergerak. Ternyata tadi kameranya, webcamnya tidak berfungsi. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Bapak mohon maaf atas segala kekurangan, dan Bapak mohon kedukungan dari anak-anakku semuanya dengan cara memberikan komentar, mengklik like, mengklik share, dan subscribe bagi yang belum ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian kamu nyalakan loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan secara rutin mengenai video pembelajaran yang Bapak buat. Itu saja anak-anakku semuanya, terima kasih. Mohon maaf, dan Bapak tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya.